Salam damai, salam kasih bagi kita yang bersama-sama dalam renungan ini. Shalom dan puji Tuhan karena kita dapat mengikuti dan mempelajari akan renungan saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat yang baik yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur juga Tuhan karena kemuliaan-Mu, sehingga kami dapat bersama-sama saat ini untuk merenungkan, mempelajari akan renungan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berserah. Amin. Judul daripada firman Tuhan kita pada saat ini saudara-saudara adalah Kehendak Bapa. Ayat renungan pula di dalam Matius 6 ayat 9 juga 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, Yesus datang ke bumi untuk menunjukkan bagaimana kita harus hidup. Sejak dosa masuk ke dunia, manusia telah membuat peraturan mereka sendiri tentang bagaimana untuk hidup dan memperoleh kemurahan surga. Dalam doa yang terkenal ini, anak Bapa mengumumkan intipati doa agama, yaitu melakukan kehendak Bapa kita di surga. Saudara-saudara yang terkasih, satu lagi gambaran akan surga yang Yesus ingin nyatakan kepada kita pada saat ini adalah berdoa. Bagaimana kita untuk berdoa adalah kita harus berdoa demikian. Katanya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bapa kami di surga. Nah, ingat, Bapa kami di surga. Kita harusnya berdoa dengan memulahkan berserah kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan. Bapa kami di surga. Satu hal yang menarik di sini adalah kita berdoa memuliakan Tuhan. Ramai orang di planet telah menjadi ekstrim, sama ada mengabaikan hukum Tuhan sepenuhnya atau menggunakan penurutan hukum yang dihasilkan sendiri untuk dapat masuk surga. Ramai orang yang coba-coba untuk membuat peraturan sendiri agar apa? Surga mereka rasa adalah milik mereka saja. Jadi, kedua-dua kaidah ini tidak mewakili penurutan yang tulus kepada Tuhan. Ingat baik-baik, bukan menjadi ekstrim dan juga bukan untuk menggunakan semua hukum Tuhan untuk kesenangan sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kena ingat seperti ini. Di surga, kehendak Tuhan terjadi melalui penyerahan pemilihan. Penyerahan pilihan individu secara bebas kepada peraturan Tuhan yang penuh kasih dan bijaksana. Jalan Tuhan ialah jalan yang terbaik di surga. Ingat ini. Dan Dia mau jalan ini menjadi jalan yang terbaik di bumi. Maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Dalam Bapa kami, Yesus mahu menyatakan intipati daripada doa. Yesus mahu menyatakan intipati utama daripada agama. Intipati utama agama bukan terdiri daripada melaksanakan satu siri upacara yang legalistik. Dasar sebenar kerohanian ialah penyerahan hati dan hidup yang hanya kepada Tuhan. Jika kita mau mengalami surga di bumi, kita harus belajar. Pelajaran utama tentang surga. Kebahagiaan bagi semua ciptaan hanya boleh dikekalkan melalui kerelaan untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Hanya melakukan dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Hamba Tuhan itu yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintah, berpaut padanya dan
yang berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Saudara-saudara, dalam Yosua 22 ayat 5 berkata, harus berpaut, berarti kita harus benar-benar hanya datang kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya kepada Dia satu-satunya yang kita kekal dan juga kita ikuti. Jadi saudara-saudara di surga, gambaran surga adalah oleh Yesus. Gambaran yang Yesus ingin nyatakan kepada kita saat inilah berdoa harus kepada Bapa di surga. Setia berpaut hanya kepada Tuhan saja. Jadi ingat ini baik-baik, jangan pernah kita lupa bagaimana harus berdoa setia kepada Tuhan. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau Allah yang penuh kasih. Terpujilah Engkau karena Engkau menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan karena Engkau memimpin kami dalam membaca renungan dan memahami renungan ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami nasihat yang baik. Inilah doa kami berserah kepada Engkau satu-satunya Tuhan kami. Dalam nama Yesus. Amin.